Di warung Lindri, pagi itu pembeli mulai ramai berdatangan. Alhamdulillah, pagi ini rame banget ya. Rasanya capek langsung hilang kalau lihat orang-orang senyum sambil nunggu giliran beli. Semoga aja dagangan hari ini cepat habis kayak kemarin. Iya Mbak Lindri, tiap hari yang beli makin banyak aja. Padahal baru buka bentar udah ngantri gini. Getuk buatan kamu itu rasanya beda, lembut dan manisnya pas. Pagi Lindri, aku lewat sini tiap hari. Aromanya itu menggoda banget. Anak-anak aku sampai bilang, "Bu, beliin getuknya Mbak Lindri dong." Jadi aku mampir lagi deh. Wah, makasih banget ya Bu Karto. Aku seneng banget kalau orang suka sama jualan aku. Soalnya aku selalu pakai singkong bagus, digiling halus, terus dimasak pelan biar empuk banget. Mbak Lindri ini kalau ngomong soal getuk kayak lagi ngomongin soal cinta aja, serius banget dan penuh perasaan. Pantas aja ya hasilnya bikin orang jatuh hati tiap suapan. Iya bener banget itu Nia. Jarang loh sekarang ada penjual yang niatnya kayak gini. Semoga aja makin banyak orang jujur kayak Lindri, biar rezekinya makin berkah. Iya, amin Bu. Aku percaya kok kalau dagang itu harus jujur. Soal rezeki nggak cuma soal banyaknya uang, tapi juga ketenangan hati waktu tidur malam. Iya, bener banget Mbak. Kadang orang lupa rezeki bersih itu lebih nikmat daripada untung besar tapi hati nggak tenang. Aku seneng deh bisa bantu orang kayak Mbak Lindri. Udah aku balik dulu ya. Nanti sore mungkin mampir lagi. Kalau masih ada sisa, sisain 2 bungkus ya buat anak-anakku yang paling kecil. Siap Bu Karto, makasih ya udah mampir. Semoga sekeluarga sehat dan rezekinya lancar. Hati-hati di jalan ya Bu. Warung kecil itu dipenuhi aroma manis getuk dan juga tawa ringan. Di rumah kecilnya, Lindri menghitung hasil jualannya. Seharian jualan cuma segini hasilnya. Padahal dari pagi nggak berhenti ngeladenin pembeli. Uang segini paling cuma cukup buat belanja bahan besok. Iya Mbak, aku juga heran deh. Padahal tadi rame banget loh. Tapi harga bahan sekarang naik semua. Apalagi singkong mahal banget di pasar. Iya nih ya, singkong sekarang aja susah. Bu Sari tuh enak banget ya, punya kebun singkong sendiri. Nggak perlu beli, tinggal ambil aja. Untungnya pasti makin gede. Iya sih Mbak, tapi kan rezeki orang beda-beda tuh Mbak. Bu Sari emang udah dari dulu punya tanah warisan. Kita mah pelan-pelan aja, yang penting halal. Iya halal, tapi kadang capek juga loh Nia. Tiap hari kerja keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Sementara yang lain hidupnya tenang, gak kekurangan. Jangan iri gitu Mbak, aku yakin Tuhan udah nyiapin bagian rezeki kita masing-masing. Kadang cuma waktunya aja belum sampai. Tapi gimana kalau capek nungguin waktunya? Aku udah berusaha terus loh, tapi hidupku tetap aja begini. Kadang pengen banget rasain hidup enak kayak Bu Sari. Mbak, udah ya, jangan mikir aneh-aneh. Aku takut kalau Mbak sampai ngelakuin sesuatu yang nanti malah nyusahin diri Mbak sendiri. Aku cuma ngomong doang kok Nia. Tapi ya kalau aku punya singkong sebanyak dia, pasti hidupku lebih mudah. Nggak perlu mikirin modal tiap hari. Yang penting Mbak jangan sampai tergoda ya. Soalnya iri itu kalau dibiarkan bisa bikin hati gelap, bikin lupa sama niat awal kita dagang jujur. Iya, mungkin kamu bener nih ya. Tapi kadang hidup ini keras banget. Orang baik pun bisa kalah kalau terterusan kekurangan. Di kebun Bu Sari, singkong tumbuh subur siap panen. Lihat deh singkongnya, besar-besar banget. Kayaknya tahun ini panen paling bagus dari sebelumnya. Alhamdulillah, kerja keras kita nggak sia-sia ya. Iya Bu, aku tuh juga nggak nyangka tanah kita bisa subur begini ya. Dulu waktu pertama buka lahan ini banyak yang bilang percuma, tapi sekarang lihat hasilnya Bu. Iya, dulu tiap hari kita gali tanah sampai malam, gak peduli hujan atau panas. Kadang aku hampir nyerah, tapi kamu terus nyemangatin dan buat aku bertahan. Soalnya aku tuh yakin Bu, kalau kerja dari hati, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Lihat aja sekarang, kita itu nggak cuma nanam buat makan, tapi bisa buat jual juga. Iya Pak, aku pengen sebagian hasil panen kita ini dijual. Uangnya bisa buat bayar sekolah Tio. Anak kita harus lebih pintar dari kita. Jangan cuma bisa nyangkul di kebun. Betul Bu, aku juga pengen Tio punya masa depan yang lebih baik, biar dia itu bisa berjuang untuk orang tuanya ini.
bukan buat kaya, tapi buat hidup tenang dan juga jujur. Kita ini mungkin cuma petani kecil, Pak. Tapi aku bangga kita nggak pernah ambil hak orang lain, nggak pernah curang meski kadang hidup pas-pasan. Bener banget Bu, yang penting rezeki halal. Aku lebih memilih makan singkong hasil keringat sendiri daripada nasi dari hasil nipu. Iya, Pak. Kadang aku juga mikir kebun ini itu bukan cuma ladang singkong, tapi juga ladang kesabaran. Tiap batangnya kayak ngingetin kita buat tetap ikhlas. Kalau aku sih cuman pengen satu Bu, semoga kebun ini terus dijaga Tuhan, dijauhkan dari orang jahat yang punya niat buruk. Amin, Pak. Aku juga berharap begitu. Soalnya kalau ada yang ngambil tanpa izin, rasanya kayak ngambil bagian dari hati kita. Kebun itu berdiri sebagai saksi kerja keras dua insan jujur. Di pasar saat Lindri sedang membeli singkong, harga singkong naik 2 kali lipat. Astaga, harga singkong segini. Biasanya segini itu cuma setengah. Kalau mahal begini, mana cukup buat modal jualan besok. Aku bisa rugi besar nih ya. Iya, Mbak, tapi mungkin nanti turun lagi. Sabar dulu aja ya, jangan panik. Kita masih bisa jualan dengan porsi kecil dulu biar nggak kehabisan bahan. Sabar. Dari dulu aku juga udah sabar nih ya. Tapi hasilnya tetap aja gini. Rezeki itu kayak makin menjauh dari aku. Jangan ngomong gitu, Mbak. Rezeki nggak pernah salah alamat. Cuma mungkin belum waktunya. Tuhan pasti lihat usaha kita kok, asal tetap jujur. Aku udah jujur nih ya, tapi hidupku tetap susah. Lihat tuh orang lain bisa beli bahan banyak, jualan besar. Lah aku tiap hari ngitung recehan. Aku ngerti, Mbak, tapi jangan bandingin diri sendiri sama orang lain. Mungkin mereka juga punya masalah yang gak kita tahu. Masalahku jelas nih ya, modal seret, bahan mahal, hidup makin susah. Kadang aku mikir, kalau aja aku punya singkong banyak kayak Bu Sari, semuanya bakalan lebih gampang. Oh iya, ngomong-ngomong, Bu Sari kabarnya gimana ya? Dengar-dengar pandainya bagus banget, dia pasti seneng banget itu bisa bantu bayar kuliah anaknya. Pak, kalau kita jual separuh singkong aja udah cukup buat bayar uang semester Tio. Sisanya bisa kita tanam lagi buat musim depan. Iya Bu, aku juga hubungi pengepul, katanya minggu depan dia datang langsung ke kebun. Lumayan lah bisa nutup kebutuhan bulan ini. Ya kadang aku juga capek, Pak. Tapi kalau inget Tio semangat lagi, aku cuma pengen dia bisa kuliah tanpa mikirin biaya. Itu aja udah bahagia. Sabar Bu, kita itu udah di jalan yang benar. Rezeki halal emang nggak instan, tapi selalu tenang di hati. Semoga singkong kita itu beneran bawa berkah ya. Malam itu Lindri termenung di dapurnya yang gelap. Aduh, sisa singkong ini udah mulai busuk semua. Kalau besok dipakai, getuknya bisa rusak rasanya. Tapi kalau nggak jualan, aku nggak punya uang sepeser pun. Mbak Lindri, aku udah hitungin uangnya. Kalau dipakai beli singkong baru, gak bakalan cukup buat beli gula merah. Kita bener-bener kepepet, Mbak. Aku capek banget nih ya. Rasanya kayak dunia ini gak adil. Orang yang kerja keras malah susah, sementara yang enak hidupnya justru yang gak banyak usaha. Jangan ngomong gitu, Mbak. Kita masih bisa cari cara lain. Besok aku bantu cari singkong yang murah di pinggir pasar. Siapa tahu ada yang sisa jualan. Udah nih ya, tiap hari aku mikir keras, tapi tetap aja hasilnya begini. Rasanya Tuhan lagi nguji aku terus tanpa kasih jeda. Mungkin ini emang ujian, Mbak. Tapi jangan sampai gara-gara susah kita malah ngelakuin hal yang salah. Aku takut, Mbak, kalau Mbak jadi nekat. Lihat deh nih ya, dari sini aja kelihatan kebun Bu Sari. Daunnya hijau semua, singkongnya besar-besar, mereka hidupnya tenang banget ya. Iya, aku tahu, Mbak. Tapi kebun itu hasil kerja keras mereka, Mbak. Mereka nggak dapat itu dengan gampang. Semua dari keringatnya sendiri. Aku juga kerja keras nih ya, tapi kenapa nggak pernah cukup? Kadang aku mikir, apa Tuhan lupa ya sama aku? Jangan bilang gitu, Mbak. Tuhan gak pernah lupa. Cuma mungkin lagi ngetes seberapa kuat hati kita bertahan tanpa nyakitin orang lain.
Entahlah nih ya, kadang kalau lapar dan butuh, logika bisa kalah sama kenyataan. Aku cuma pengen besok bisa jualan lagi tanpa mikirin hutang. 2 jam kemudian. Di kebun Bu Sari, Lindri memaksakan diri untuk mencuri singkong Bu Sari. Gelap banget, tapi ya udahlah, aku harus berani. Bu Sari nggak bakalan tahu, cuma ngambil sedikit doang kok. Besok pagi bisa aku balikin kalau udah laku. Aduh, tanahnya keras banget, tapi singkongnya gede. Wah, ini sih laku mahal di pasar. Sekali aja ya Tuhan, aku bener-bener butuh. Tadi kayaknya ada suara daun gesek ya. Apa cuma angin aja ya? Duh, jangan mikir aneh-aneh deh Lindri. Fokus ambil terus pulang. Ketika batang kedua dicabut, tiba-tiba Loh, kenapa tanahnya kayak hidup gitu ya? Ih, rasanya aneh banget. Tapi masa aku berhenti sekarang? Ini udah tanggung, karungnya udah setengah penuh. Bu Sari pasti sayang banget sama kebun ini. Tapi ya gimana, hidup orang kan beda-beda. Aku cuma pengen rezeki lancar, emangnya itu salah ya? setelah mendapatkan singkong yang cukup, Lindri pergi dengan langkah yang cepat. Di warung Lindri, pembeli makin ramai. Semua orang berebut pengen nyobain getuknya Lindri. Wah, pagi-pagi udah rame banget ya. Ini ya Bu Karto, 1 porsi getuk spesial, baru mateng masih anget. Manisnya pas banget deh, pokoknya bikin lagi banget deh Bu. Astaga Lindri, ini getuknya makin lembut aja loh. Rasanya kayak ada madu, legit banget. Kamu ini pakai resep baru ya? Beneran jauh lebih enak dari kemarin. Aku sampai pengen bungkus lagi nih. Iya Bu, mungkin itu karena singkongnya bagus aja. Saya dapat bahan yang lebih empuk kemarin. Kalau hasilnya enak ini berarti rezekinya lagi lancar ya. Alhamdulillah, semoga terus bisa kayak gini. Mbak Lindri, aku bantu ngupas juga kemarin. Tapi kok sekarang bisa beda banget ya rasanya. Getuknya lebih manis, lembut banget. Padahal kamu bilang gula pasirnya udah habis loh waktu itu. Itu mungkin karena aku kukusnya lebih lama nih ya. Jadi teksturnya keluar lebih halus dan rasa manisnya nyatu. Kadang hasilnya bisa berubah loh kalau masaknya sepenuh hati gitu. Astagfirullahaladzim Lindri, ini getuk kok makin lembut loh. Rasanya itu kayak ada madu, legit banget. Kamu itu pakai resep baru ya? Beneran, jauh lebih enak daripada kemarin. Aku sampai pengen bungkus lagi nih. Siap banget Pak Kades. Ini ya 2 bungkus langsung jadi. Masih anget dan manis banget. Dijamin kalau udah nyobain besok pasti balik lagi deh. Soalnya banyak yang bilang rasanya nagih banget Pak. Bener loh Lindri, kalau rezeki halal rasanya itu beda, berkahnya juga berasa. Kamu makin sukses aja sekarang, semoga lancar terus ya jualannya. Tapi ingat, jujur itu lebih penting. Iya Bu Karto, bener banget. Jujur itu kuncinya. Saya juga takut loh Bu, kalau curang nanti malah nggak berkah. Ya namanya hidup harus tetap jujur biar usahanya nggak sia-sia. Mbak Lindri, aku tadi lihat tangan kamu ada tanah nempel. Kamu habis dari mana pagi-pagi gitu? Soalnya aku dari subuh udah di warung, tapi kamu baru datang sambil ngos-ngosan. Oh, ini cuma gara-gara bersihin dapur belakang, tanahnya nempel dikit. Udah bantu bungkusin pesanan aja yuk nih ya. Pelanggan makin banyak nih, jangan bikin mereka nunggu lama. Nah gitu dong Lindri, rezeki lancar, pelanggan seneng, yang penting hati juga bersih. Jangan sampai ada rasa iri segala-segala ya. Nanti malah rezekinya kabur. Ya Allah Pak, singkong kita hilang banyak banget. Semalam aku masih lihat karungnya penuh di pojokan dapur. Sekarang tinggal separuh. Siapa yang tega ngambil gini Pak? Ya Bu, aku juga tadi pagi sempat lihat kebun. Bekas cabutan batangnya itu masih baru banget. Kayaknya ada yang masuk semalam. Mungkin niatnya itu nyolong hasil panen kita.
Aku itu capek banget, Pak. Tiap hari ke kebun, nyiram, ngerawat, sampai malam-malam ngusir ular biar gak rusak. Kok masih ya aja ada orang sejahat itu ngambil rezeki orang lain? Sabar ya Bu, dunia ini nggak buta, Tuhan nggak tidur. Yang nyuri hasil tanah orang lain nanti akan dikembalikan tanah juga. Percaya aja, semua ada waktunya dibales kok Bu. Aku takut, Pak. Tadi aku nemuin jejak kecil di tanah belakang kebun, tapi cuma separuh. Sisanya kayak tenggelam ke lumpur. Aku beneran merinding loh pas lihat itu. Mungkin aja itu binatang Bu, jangan langsung mikir aneh-aneh dulu. Tapi kalau bener ada yang nyolong, biar aja Tuhan pasti kasih jalan balasan yang setimpal nanti. Aku cuma gak nyangka aja toh, Pak. Soalnya selama ini kita gak pernah pelit. Siapapun yang minta pasti bakalan kita kasih. Tapi kok malah dibalas kayak gini ya? Kadang Bu, kebaikan itu justru diuji waktu kita itu lagi paling ikhlas. Yang penting kita itu jangan dendam, biar alam dan Tuhan yang mengatur balasannya. Tapi cara ngambilnya itu nekat banget loh, Pak. Semua singkong dicabut sampai akar-akarnya. Aku lihat bekas tanahnya itu kayak aneh, agak angus gitu warnanya. Aku juga lihat tadi pagi pas mau ambil daun singkong buat sayur, tanahnya kayak habis kesentuh api, tapi gak ada bekas bakaran apapun. Aneh banget Bu. Aku ngerasa kebun kita itu hawanya beda kok, Pak. Dingin tapi kayak berat. Pas aku lewat situ barusan, anginnya kenceng banget. Padahal matahari udah tinggi loh. Kalau memang ada yang berani ngambil hasil bumi dengan cara kotor, biar aja Bu, tanah itu suci dan yang ngambilnya itu curang. Nanti pasti dikembalikan ke tanah juga. Malam itu dapur Lindri berasa makin pengap. Aduh, keuapnya bau tanah banget ya. Kayak ada sesuatu yang gak beres. Tapi ya udahlah, besok harus tetap jualan getuk biar gak rugi. Aku gak bisa berhenti sekarang. Loh, Mbak Lindri, uap kukusannya aneh banget ya. Aku ngerasa bau tanah basah campur amis gitu. Kok bisa ya? Biasanya gak pernah kayak gini loh. Rasanya aneh banget ya, Mbak. Nggak ada apa-apa kok Nia. Mungkin ini cuma uap biasa aja. Kayaknya singkongnya lagi beda aja kali. Yang penting besok bisa dijual. Lagian aku udah masak setengah jalan. Sayang banget kan kalau dibuang. Kembalikan yang bukan milikmu, Lindri. Astaga, suara apa itu? Aku nggak salah. Ini cuma buat jualan besok. Tenang. Jangan panik, Lindri. Jangan halu sendiri. Mbak Lindri, aku juga denger, Mbak. Suaranya kayak peringatan gitu. Tapi mungkin cuma angin dan uap panas aja ya. Lindri, kamu yang mengambil hasil yang bukan milikmu. Kamu pikir tak ada yang melihat atau menilai setiap langkahmu. Tapi bumi ini hidup dan menunggu balasanmu. Dengarkan aku, Lindri. Ampun, siapa kamu? Aku cuma mau masak untuk jualan besok. Aku nggak sengaja nyolong. Siapapun. Oh, siapa kamu? Aku cuma mau masak untuk jualan besok. Aku gak sengaja nyolong siapapun. Aku cuma pengen hidup normal dan tetap mendapat rezeki. Rezeki yang kamu ambil dengan cara curang akan kembali menenggelamkanmu, Lindri. Setiap batang yang kamu cabut, setiap akar yang kamu rusak, tanah ini akan menagihnya dengan adil. Ampun, aku nyesel. Aku gak berniat nyakitin siapapun. Aku cuma mau jualan dan hidup normal. Jangan biarkan aku dikubur hidup-hidup. Tolong, aku janji gak akan berbuat gitu lagi. Aku bakalan berubah. Penyesalanmu terlambat, Lindri. Air hujan, tanah, dan akar-akar ini adalah perantara balasan alam. Kamu keras kepala dan menutup mata dari tanda-tanda yang sudah diberikan kepadamu sejak awal. Bukan aku, Bo. Aku cuma ingin bertobat. Aku berjanji tidak akan lagi mengambil yang bukan milikku. Jangan biarkan aku tenggelam di sini tuh. Kamu tak bisa lari, Lindri.
Ini balasan yang sudah menunggumu. Setiap jeritanmu terdengar, tapi tanah ini adalah hakim yang tak bisa kamu tawar. Cuma mau makan dan aku nggak bermaksud. Balasannya nyata, Lindri. Tanah dan akar ini menagih semua yang kamu ambil dengan cara yang tidak halal. Kamu keras kepala dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya. Sosok mistis dari tanah itu menegakkan azab. Akar melilit dan tubuhnya perlahan tertutup tanah. Jeritan Lindri tenggelam bersama hujan yang deras.